Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik anandaku sekalian yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Kita akan melanjutkan pembahasan fadilah ayat kursi. Sebelumnya kita sudah membaca hadis bahwasannya fadilah membaca ayat kursi di setiap selesai sholat 5 waktu, maka dia termasuk ahli syurga. Kemudian kita juga membaca sebagian hadis tentang fadilah ayat kursi yang dibaca ketika hendak tidur. Mari kita lanjutkan pembacaan hadisnya. Ada baiknya Ustadz awali lagi dari pertama. Indan naumi, ketika tidur. Membaca ayat kursi ketika hendak tidur. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku wakil bihifzi zakat Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani, maka datang kepadaku atin, seorang pendatang. Maka ja'ala, dia mulai yahthu minat ta'am, mencuri makanan. Titik. Ya, ini maksudnya hadisnya diringkas, ya. Ringkasan dari bahwa pencuri ini datang selama 3 malam berturut-turut. Sampai akhirnya dia tertangkap untuk yang ketiga kalinya. Qala da'ni, si pencuri itu bilang, da'ni, tinggalkan aku, u'allimka, aku akan mengajarimu kalimatin, kata-kata, yanfa'ukallahu biha, Allah membuat kamu mendapat manfaat dengannya. Qultu, aku berkata, ma huwa, apa itu? Qala, si pencuri itu bilang, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Idza, apabila kamu mulai tidur di kasurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah, sampai kamu menutup ayatnya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, lan yazala, senantiasa alaika, atasmu, minallahi, dari Allah, hafidun, penjagaan. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha, dan tidaklah sekali-kali mendekatimu syaitan sampai kamu masuk di subuh hari. Baik. Di titik ini kemarin kita sudah berhenti. Sekarang kita lanjutkan. Fa khallaitu sabilahu, kata Abu Hurairah, maka aku biarkan jalannya, aku lepas. Fa asbahtu, lalu aku masuk di subuh hari, di pagi hari. Fa qala, maka berkatalah li, kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihata, ma, apa yang fa'ala, diperbuat, asiruka, tawananmu, al barihata, tadi malam. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu. Za'ama, dia mengaku, annahu, bahwasannya dia, yu'allimuni, mengajariku, kalimatin, kata-kata, yanfa'uni Allah, Allah akan memberiku manfaat, biha, dengannya,
fa khallaitu, maka aku biarkan sabilahu, jalannya, aku lepas. Qala, Nabi berkata, mahia, apa itu? Qultu, aku berkata. Qala li, orang itu berkata, li, kepadaku, idza, apabila awaita, kamu hendak tidur, ila firashika, ke firash, kasur atau tempat tidur, faqra, maka bacalah ayatul kursi, ayat kursi, min awwaliha, dari awalnya, hatta, sampai, takhtima, kamu khatamkan, kamu tutup al-ayah, ayatnya. Wa qala li, dan dia juga berkata kepadaku, lan yazala, senantiasa, alaika, atasmu, minallahi, dari Allah, hafizun, penjagaan, wala yaqraba syaitan, wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha, dan tidak mendekatimu syaitan sampai kamu masuk waktu pagi. Lalu ada tanda strip. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, dan adalah mereka ahrasa, paling semangat, syai'in, sesuatu, 'alal khairi, atas kebaikan. Kanu, adalah mereka. Siapa mereka nih Ustaz? Para sahabat Ananda. Para sahabat itu adalah orang yang paling semangat mengerjakan kebaikan. Apa maksud kata-kata ini? Nah, ini adalah keterangan bahwasannya para sahabat itu orang yang paling full mengerjakan kebaikan. Nah, kan setan tadi, kan si pencuri tadi bilang, bacalah sampai akhir ayat kursi, baca dengan penuh, full, jangan separuh-separuh. Nah, sahabat nggak harus diperintah seperti itu, mereka sudah punya kebiasaan baik, yaitu mengerjakan sesuatu full. Nah, ini kemuliaan para sahabat Ananda yang patut kita jadikan idola dan teladan. Faqala Nabi, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Amma, adapun, innahu, sesungguhnya dia, qad, sudah, sadaqaka, sadaqa yasduqu, jujur, dia sudah jujur kepadamu, wa huwa kadzub, padahal dia orang yang kadzub, orang yang suka berdusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Aba Hurairah. Ta'lam, kamu tahu, man, siapa, tukhatibu, kamu ajak bicara, mundu, sejak, 3 layalin, 3 malam, wahai Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah bilang, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, dzaka syaitan, itulah syaitan. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Ananda, Masya Allah, ini sebuah pelajaran yang berharga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa Abu Hurairah didatangi siapa? Syaitan. Nah, syaitan mengajarinya ayat. Tapi di sini jangan sampai dipahami, oh, kalau ada syaitan, misalkan nih, entah datang lewat mimpi atau secara langsung seperti Abu Hurairah ngajarin kita kebaikan, jangan percaya. Jangan percaya. Tuh, kenapa Ustadz? Wong ini aja diajari sama setan kok. Dan dijadikan dalil, pedoman. Harus diperhatikan dan dicermati. Yang ngajari di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengomentari, ya, bahwasannya itu benar. Kalau sekarang siapa yang komentari? Nabi sudah nggak ada.
Nah, maka peristiwa semacam ini itu baru bisa dipercaya ketika di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan berkata demikian, ya, jujur, dan diberi komentar oleh Nabi, maka kita jadikan pedoman. Kalau sekarang maka jangan pernah percaya dengan perkataan syaitan. Dia itu kadzub, suka berdusta. Wong kita aja kalau punya teman misalkan yang dia suka berdusta, kita nggak mau percaya kan? Nah, apalagi syaitan ini. Nah, sekarang kita lanjut membaca teks yang kedua. Fis sabahi wal masa, di pagi hari dan sore hari. Iya, membaca ayat kursi waktu sabah dan masa. Li hadithi Ubay ibn Ka'b, dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu, bahwasannya ia, kana adalah, lahu dia punya, jurunun min tamrin. Jurun itu semacam wadah khusus untuk tamr. Apa tamr Nanda? Kurma, semacam keranjang seperti itu ya. Fakana yanqus, adalah tamr itu yanqusu, berkurang. Faharasahu dzata lailatin, maka harasahu, dia memantau, dzata lailatin, pada suatu malam. Diperiksa siapa yang mengurangi kurma ini. Fa idza huwa bidabbatin tushbihul ghulamal muhtalam. Fa idza tiba-tiba, huwa, ia adalah, bidabbatin, dabbah itu hewan melata, hewan yang berjalan dengan kaki 4. Tushbihu, menyerupai, al-ghulam, anak muda, al-muhtalam, yang baru baligh, ya, masih belia sekali. Nah, sosoknya seperti itu, kayak hewan tapi mirip-mirip seperti manusia. Nah, fasallama alaihi faradda alaihi salam, maka Ubay bin Ka'ab salam kepadanya, lalu dia pun menjawab salam. Masya Allah. Walaupun sosoknya mencurigakan, coba diberikan salam. Bisa nggak kita praktekkan semacam ini? Oh, ada bayangan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Anda tahu ucapan salam itu apa artinya? Sudah tahu semua. Assalam, kedamaian, alaikum, atas kalian. Didoakan dapat selamat. Yang tadinya mungkin mau mencelakakan kita, begitu dikasih salam, Allah turunkan salam keselamatan atasnya, nggak jadi berbuat buruk kepada kita. Baik. Semoga ini bisa kita praktekkan kalau suatu waktu ketemu hal yang semacam ini. Tapi mudah-mudahan enggak ya, enggak. Insyaallah enggak. Ananda dijaga oleh Allah melalui zikir pagi dan petang. Baik, sudah. Faqala, maka berkata Ubay bin Ka'ab, ma anta jinniyun am insiyun? Kamu nih siapa? Jinni atau ins? Manusia. Kamu jin apa manusia? Masya Allah, ini teladan seorang sahabat yang begitu kuat, tauhid di dalam dadanya. Ditanya, qala jinni, dia jawab saya jin. Qala fanawilni yadak, Ubay bin Ka'ab bilang,
nawilni yadaka, ulurkan tanganmu. Subhanallah. Ubay bin Ka'ab begitu beraninya dia. Udah tahu jin, mungkin sebagian kita itu pada lari gitu kan. Tapi Ubay bin Ka'ab, Masya Allah, begitu beraninya dia. Mana tangannya? Allahu Akbar. Fanawalahu yadahu faida yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Lalu dia mengulurkan tangannya. Faida, ternyata yaduhu, tangannya itu yadu kalbin, tangannya anjing. Wa sya'ruhu, dan rambutnya sya'ru kalbin, rambutnya anjing. Qala, Ubay bin Ka'ab bilang, hada khalqul jinni, apakah ini bentuk jin? Masya Allah, ditanya lagi. Bukannya malah, waduh, lari terbirit-birit. Enggak, malah masih ada semangat menuntut ilmu. Iya, mengonfirmasi apakah memang begini bentuk jin itu. Tangannya tangan anjing, rambutnya rambut anjing. Nah, ini dia minta informasi sebagai ilmu. Qala, dia berkata, qad alimtal jinna anna ma fihim rajulun ashadda minni atau ashaddu minni. Qad, sungguh, alimta, kamu sudah tahu, al jinna, jin, anna, bahwasannya, ma fihim, apa yang ada di antara mereka, rajulun, seseorang, asyaddu minni, lebih buruk dari saya. Subhanallah. Dapat informasi lagi, ya, Ubay bin Ka'ab ternyata ada yang lebih buruk lagi dari sosok yang tadi sama-sama kita ketahui. Qala, Ubay bin Ka'ab bertanya, fama ja'a bika, maka apa yang membuat kamu datang? Ja'a, datang. Qala, si jin itu bilang, balaghana annaka tuhibbus sadaqata faji'na nasiba min ta'amika. Balaghana, telah sampai kepada kami, bangsa jin, annaka, bahwasannya kamu, tuhibbu, suka sedekah. Faji'na, maka kami datang, nasiba min ta'amika, untuk mendapatkan nasib, bagian dari apa namanya, makananmu. Nah, ya, ini mah bukan minta sedekah, tapi mencuri, ya enggak? Tanpa izin yang punya kok. Akhirnya apa kata Ubay bin Ka'ab? Fama yunjina minkum, apa yang membuat kami selamat dari kalian? Masya Allah, ada semangat untuk mengumpulkan informasi. Qala, berkatalah si jin ini, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi nanda, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qalaha hina yumsi ujira minha hatta yusbiha. Barang siapa yang membacanya hina yumsi, ketika sore, ujira, dia akan diselamatkan, minha, darinya, hatta yusbih, sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsiya. Barang siapa yang membacanya ketika pagi, maka dia akan diselamatkan dari kami sampai sore hari. Falamma asbaha, ketika si Ubay bin Ka'ab masuk di waktu pagi, ata, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika, lalu beliau menyebutkan peristiwa itu, faqala, Nabi kemudian bersabda, shadaqal khabithu, telah benar, telah jujur, al khabithu, khabith, sesuatu yang kotor. Ya, syaitan itu kotor, khabith. Telah jujur si khabith itu. Nah, di sini juga ada rekomendasi atau semacam komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa si syaitan itu pada saat itu benar.
pada saat itu dia jujur. Maka yang kita ambil informasi adalah nabinya, bukan dari setan gitu ya. Sekiranya Nabi SAW nggak komentar, maka kisah si setan menerangkan dirinya ini itu kita tolak. Meskipun dia bilang ayat kursi misalkan, bisa dipahami Anda? Meskipun dia bilang ayat kursi bisa begini begitu, tapi Nabi nggak komentar, maka kita tinggalkan. Atau Nabi melarang misalkan, oh dia bohong, sudah kita tinggalkan. Oh dia benar, maka kita ambil. Maka yang menjadi pedoman adalah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Ananda. Masya Allah, waktunya sangat singkat sekali Ananda. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini, ya, yaitu perintah pagi, dzikir pagi dan petang. Nah, masih dalam pembahasan ayat-ayat yang kita baca, mulai dari Al-Mu'awwidhatain, kemudian ayat kursi. Bayangkan kalau kita pahami ini, bagaimana ruginya orang yang meninggalkan dzikir pagi. Subhanallah. Baik Ananda, insyaallah Ustadz akan lanjutkan di pertemuan yang lain, masih tentang protek diri, melindungi diri dengan dzikir pagi dan petang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.